Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang filum moluska, kelas gastropoda, dan cephalopoda, cephalopoda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narita Amarasaida dengan NIM 126. Nama saya Muhammad Fat dengan NIM 008. Perkenalkan, nama saya Justinus Dua Sitorus, NIM 058. Perkenalkan, saya Astriti Yurida Sinaga dengan NIM akhiran 062. Saya Nurfumal Sari Malawat dengan NIM 101220002. Oke, jadi kita masuk ke film yang pertama, film moluska. Film moluska ini memiliki karakteristik di mana dia bersifat tripoblastik solomata. Dia berkembang secara seksual, dia berkelamin ganda, hermafrodit, dia itu tidak autofit juga, heterotrof. Lalu tubuhnya dia terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Lalu dia juga memiliki kaki yang muscular karena dia berfungsi untuk beradaptasi guna bertahan, menggali dan membor substrat. Cangkangnya itu sendiri berkomposisi dari kalsium karbonat. Untuk morfologinya sendiri, dia bertubuh lunak, dia multiseluler, dia merupakan hewan invertebrata, memiliki sistem saraf yang berbentuk cincin, lidah yang bergigi atau yang biasa disebut radula, lalu memiliki tubuh simetri bilateral. Untuk paleoekologinya sendiri, dia hidup di air laut, air tawar, dan di daratan. Berikut adalah distribusi stratigrafi dari film moluska itu sendiri. Sekarang kita masuk ke kelas gastropoda. Jadi kelas gastropoda ini memiliki perut yang berfungsi sebagai kaki, digunakan untuk bergerak di dasar. Lalu dia juga memiliki cangkang untuk berlindung dengan tubuh dan kepala yang keluar masuk cangkang. Lalu cangkangnya itu sendiri juga bertekstur seperti perputaran spiral. Lalu dia juga memiliki kepala dan mata. Lalu umumnya juga memiliki radula. Dia hidup di air laut, air tawar, dan di darat. Lalu kita masuk ke subkelas Prosobranchia. Dia memiliki insang dalam rongga mantel samping anterior jantung. Lalu dia juga memiliki cangkang sebagai perlindungan. Lalu juga memiliki radula. Umumnya cangkangnya berbentuk spiral. Lalu dia juga hidup di air. Dia hidup di air, di laut, dan di air tawar juga. Lalu kita masuk ke ordonya, ordo Archaeostropoda. Dia merupakan herbivora, dia merupakan moluska primitif, merupakan deposit scaper, memiliki 2 insang dan 2 auricula, memiliki cangkang yang spiral, dan ada juga yang seperti abalon dan limpet. Lalu juga dia memiliki radula. Dia hidup di air laut dan di air tawar. Lalu kita masuk ke ordo Mesogastropoda. Dia merupakan epifauna, herbivora, bergerak dengan perut, memiliki 1 insang, 1 auriculum, dan 1 nephiridium. Memiliki bulu insang, memiliki gondang terbuka, bentuk cangkangnya yang berbentuk spiral. Lalu dia juga hidup di air laut, air tawar, dan beberapa juga hidup di darat. Lalu ordo selanjutnya, ordo Neogastropoda, dia sering jumpai pada laut dangkal dan dalam karena kemampuan beradaptasinya yang sangat baik dan sangat cepat. Beberapa juga didapati hidup di air tawar. Ordo Neogastropoda ini bersifat predator, cangkang spiralnya yang kuat dan tajam, memiliki radula, kaki yang prima untuk beradaptasi dengan cepat, dan berburu sebagai predator. Oke, next. Ordo Gymnosomata, yaitu tanpa cangkang dan mantel, Paropodia sempit, hewan berukuran mikroskopik dan bersifat planktonik. Contoh Slion dan Sliopsis. Next, Ordo Techosomata, yaitu cangkang berbentuk kerucut, rongga mantel besar, paropodia lebar, dan merupakan hasil modifikasi dan kaki yang berfungsi sebagai alat renang, hewan berukuran mikroskopis dan bersifat planktonik. Contoh Limacina dan Thraceis.
Kemudian ordo nudibranchia, yaitu cangkang terinduksi tanpa insang sejati, bernapas dengan insang sekunder yang terdapat di sekeliling anus. Rongga mantel ada permukaan dorsal tubuh dilengkapi cerata yang berupa tonjolan dari kelenjar pencernaan, contohnya Acholidia. Next. Kemudian ordo Cephalaspidea, yaitu cangkang terletak eksternal yang besar dan tipis. Beberapa jenis mempunyai cangkang internal kepala besar dilengkapi dengan cepalik. Shield Paropodia biasanya ada dan lebar, contohnya bula. Kemudian ordo Anaspidea, yaitu cangkang terreduksi atau jika ada terletak internal kepala, cepalik shield. Rongga mantel pada sisi kanan menyempit dan tertutup oleh paropodia yang lebar, contohnya Aplysia. Selanjutnya subkelas Pulmonata memiliki paru-paru primitif yang terletak di rongga mantel tumbuh yang lunak dan bercangkang. Cangkang berbentuk spiral atau melengkung. Rongga mantel diisi dengan udara sebagai hasil kontraksi lantai mantel. Terdapat satu atau dua tentakel yang ditemukan di kepala. Memiliki satu pasang tentakel di kepala jika hidup di air dan dua pasang tentakel jika hidup di darat. Umumnya tidak memiliki operkulum dan bersifat hermafrodit atau tidak ada jantan dan betina yang terpisah. Next. Selanjutnya ordo Basomatophora. Siput ini tidak memiliki operkulum menutupi bukaannya. Mereka memiliki berbagai bentuk cangkang termasuk sinistral dan dekstral. Mereka memiliki rongga mantel yang sangat vaskular yang membantu pernapasan dan jantung dengan satu daun telinga. Semua dalam ordo Basomatophora bersifat hermafrodit. Ordo Stelomatophora. Siput ini tidak memiliki operkulum menutupi bukaannya. Mereka memiliki berbagai bentuk cangkang termasuk sinistral dan dekstral. Mereka memiliki rongga mantel yang sangat vaskular yang membantu pernapasan dan jantung dengan satu daun telinga. Semua dalam ordo Basomatophora bersifat hermafrodit. Selanjutnya ada kelas Cephalopoda, memiliki tubuh bilateral simetris, kaki yang berkembang menjadi tentakel atau lengan, tubuh dilengkapi dengan cangkang eksternal atau internal, tergantung pada spesies. Sistem pernapasan menggunakan insang, dan memiliki kemampuan untuk menyemprotkan tinta sebagai mekanisme pertahanan. Cephalopoda sudah ada sejak periode Kambrium dan telah mengalami diversifikasi besar sepanjang zaman geologi. Dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan laut, dari perairan dangkal hingga laut dalam. Selanjutnya ada subkelas Nautiloidea, memiliki cangkang eksternal yang bersekat-sekat, memiliki siphunculus, tabung yang menghubungkan ruang-ruang dalam cangkang, dan membantu dalam pengaturan daya apung. Cangkang umumnya berbentuk spiral, setiap sekat atau septum dalam cangkang memisahkan ruang yang membantu dalam pengaturan daya apung. Bagian tubuh lunak berada di ruang terakhir dari cangkang. Dapat ditemukan di perairan laut dangkal dan kadang bergerak ke perairan dalam. Lalu ada ordo Nautilida, memiliki cangkang spiral yang khas dan menggunakan sifon untuk gerak mundur yang cepat. Cangkang berbentuk spiral dengan sekat-sekat yang berfungsi sebagai alat pengatur daya apung. Memiliki tentakel tanpa pedot, berbeda dengan cephalopoda lainnya. Hidup di laut dengan kedalaman bervariasi, dikenal sebagai predator oportunis yang memakan ikan kecil dan krustasea. Selanjutnya ada ordo Actinocerida, memiliki cangkang bersekat besar dengan siphunculus yang kompleks. Memiliki mekanisme pengaturan daya apung yang lebih maju dibandingkan ordo lainnya. Cangkang cenderung lurus atau sedikit melengkung dengan ukuran yang besar. Cangkang bersekat-sekat memisahkan ruang dalam cangkang. Ditemukan di lingkungan laut dangkal dan diyakini sebagai predator lambat yang bergerak di dasar laut.
Lalu ada Ordo Orthoceridae, memiliki cangkang lurus atau sedikit melengkung. Mereka memiliki siphunculus sederhana, cangkang berbentuk lurus atau sedikit melengkung dan dapat tumbuh hingga panjang yang sangat besar. Cangkang bersekat-sekat dengan ruang yang membantu dalam pengaturan daya apung. Hidup di lingkungan laut dangkal dan laut terbuka. Selanjutnya, subkelas Ammonidea. Cangkang fosil bisa terbentuk panas spiral, beberapa berbentuk spiral helix dan non-spiral yang terdiri dari blotokon, Capramochain, dan ruang tubuh. Beberapa bentuk memiliki celah di tepi luar atau ventral yang disebut sulcus. Ammonid kemungkinan merupakan bagian dari pentas bergerak. Ammonid semuanya bersifat plagik dan tektonik, tetapi dapat hidup di perairan dangkal sampai dalam. Pada masa awal Devon hingga akhir Cretaceous, mungkin masih ditemukan pada early Paleogen. Selanjutnya ada Ordo Ammonitidae, yaitu memiliki pola lobus dan pelana yang berbalur dan berjumbai, dapat ditemukan pada masa Jurassic dan Cretaceous. Selanjutnya ada Ordo Ceratitidae yang mempunyai 4 lobus dengan pola beranda dan pelana tidak terbagi. Bagian awal spicuculus memiliki posisi sentral, tetapi secara bertahap berpindah ke ventral posisi. Selanjutnya ada Ordo Goniatidae, yaitu memiliki pola lobus tajam dan pelana bundar. Protachonnya sangat kecil, diameter mencapai 1 mm. Bentuknya umumnya relatif kecil dengan leher septum procoanitic, cangkang yang rumit padat, halus atau sedikit berusuk. Hidup di masa akhir Devon hingga Permian. Selanjutnya ada subkelas Coleoidea, dikenal sebagai Dibranchiata, yaitu atau memiliki sepasang insan di rongga mantel meliputi cumi-cumi, gurita, dan sotong. Mempunyai 8 hingga 10 tentakel penghisap atau kait, sepasang insan tunggal, dan kantung tinta. Sebagian besar mempunyai cangkang bagian dalam aragonitik yang disebut pragmokono. Tergantung dalam struktur padat dan berbentuk kerucut di bagian muka atau pelindung yang disekresikan oleh mantel. Beberapa memiliki ciri unik seperti chromatofora. Hidup di laut banyak ditemukan pada batuan Jurassic dan Cretaceous pada masa Karbon hingga sekarang. Selanjutnya ada Ordo Belemnitis, mirip cumi-cumi yang memiliki cangkang internal bagian posteriornya atau rostrum, memiliki pragmocon yang kuat pada bagian apikalnya, agak melengkung secara endogastrik, memiliki sudut apikal 12 derajat hingga 32 derajat. Wajahnya menutupi seluruh pragmocon dan memiliki struktur laminasi konsentris yang memancarkan radiasi prismatik, banyak ditemukan selama periode Jurassic dan Cretaceous. Berikut referensi yang diambil untuk melengkapi tugas ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.